Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan perancangan perkerasan jalan. Nah, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya bahwa terdapat beberapa aspek di dalam merencanakan perkerasan yang perlu dipertimbangkan, dan salah satunya adalah terkait dengan eh, traffic. Traffic itu sendiri artinya bagaimana pengguna jalan, bagaimana kemudian kita mengimplementasikan truk, mobil, dan kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalan, kemudian kita bisa transformasikan untuk bisa mendapatkan gambaran berapa kebutuhan tebal perkerasan itu. Mari kita lihat pada gambar detail di sini. Jadi berdasarkan ASTU, jadi dasarnya dari sini mungkin paling mudahnya bahwa menurut ASTU ada 5 parameter. Sebagaimana saya jelaskan tadi, 5 parameter yang berpengaruh terhadap perancangan perkerasan. Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah eh, kalau kita lihat di sini adalah terkait dengan kendaraan. Jadi ini menurut ASTU dari hasil penelitian dan studi yang dilakukan tahun 60-an mendapatkan model ini ya. Ini model yang didapatkan dari model empiris ASTU dari hasil uji lapangan dan mendapatkan model yang seperti ini. Nah, kalau kita kemudian melihat di sini ada 5 faktor atau 5 parameter yang berpengaruh. Yang pertama adalah log W ini adalah berkaitan dengan jumlah kumulatif kendaraan yang akan menggunakan jalan. Kemudian yang kedua adalah peluang terjadinya perbedaan nilai besar variabel. Jadi karena adanya variabilitas dari lalu lintas, dari jalan dan sebagainya. Jadi kualitas jalan yang dibangun dan didesain dan kemudian diimplementasikan ada kemungkinan mempunyai beberapa sedikit deviasi dan sebagainya. Itu sudah dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kekuatan dari material itu. Kualitas dari material adalah yang tiga menjadi pengaruh. Yang keempat adalah tanahnya itu, dari permukaan jalan, dari kondisi awal, adalah kondisi dari bagaimana kita merencanakannya. Apakah muka jalan itu kita biarkan rusak baru diperbaiki dan semua terkait dengan proses pemeliharaan yang ini ya. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan proses daripada kondisi daripada tanah itu sendiri. Jadi inilah 5 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan perkerasan. Nah, kita akan fokus pada ini. Bagaimana kita memandang dan kemudian menghitung lalu lintas. Jadi kita fokus ini adalah bagaimana kita bisa menghitung jumlah kumulatif kendaraan itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara berkaitan dengan kebutuhan data, berapa nanti jumlah lalu lintas yang perlu kita gunakan, berapa kali lintasan yang perlu kita gunakan di dalam analisis ini, maka ada kita maksudnya pada konsep ini adalah konsep dasarnya. Biasanya kita akan menemui di dalam perencanaan jalan itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kalau untuk pembangunan baru, dan kemudian yang kedua adalah pembangunan dari jalan baru juga namun pada jalan existing. Mari kita jelaskan yang pertama dulu, kasus 1. Kasus 1 ini misalkan kita ingin membangun pada suatu kawasan yang menghubungkan 2 kawasan, saya sebut di sini kawasan A dan kawasan B, dan ingin dibangun jalan. Sebelumnya belum ada jalan, sehingga kita perlu kemudian membangun jalan ini. Nah, masalahnya kemudian adalah karena ini jalan baru, kita belum punya data berapa kalau kita membangun bajangan jalan ini, berapa jumlah lalu lintasnya yang akan menggunakan ini. Karena kan belum ada
bagaimana kita bisa survei dan sebenarnya tidak bisa seperti ini. Nah, ini kasus satu. Kemudian yang kasus yang kedua adalah ini sudah membangun jalan alternatif, misalkan contoh ini ya, jalan alternatif, karena jalan yang utamanya sudah ada namun sudah mulai padat sehingga memerlukan ada jalan alternatif. Nah, ini kasus yang kedua. Jadi kita juga memikir bagaimana cara mendapatkan lalu lintas yang akan mendapatkan di sini. Kalau kita mau lihat di sini, setelah ada dibangunnya ini kan tidak semua yang pengguna yang sekarang dari A ke B tidak semua akan berpindah ke jalan ini. Kalau misalnya hanya sebagian saja yang akan berpindah ke jalan ini yang baru. Berapa pindahnya itu yang perlu kemudian kita hitung. Nah, dua-dua ini yang paling utamanya adalah memerlukan pemodelan transportasi. Kemudian juga memerlukan ada survei dalam. Jadi untuk mendapatkan data itu diperlukan tentang pemodelan dan survei. Baik, saya boleh jelaskan lagi bagaimana kalau kemudian kita melaksanakan survei. Jadi gini, kita sudah tadi bahwa pemodelan, mendapatkan data itu dengan pemodelan, kemudian juga pada didapatkan dari hasil survei pada ruas jalan Kendal. Jadi kalau kita ingin membangun jalan sebagaimana pada tarif yang kedua tadi, pada alternatif yang kedua kita membutuhkan adanya lokasi. Nah, untuk melakukan perlu survei lalu lintas yang biasanya kita sudah perlakukan. Anda saya kira sudah pernah berpengalaman melakukan survei lalu lintas. Nah, cuma untuk detailnya ada perbedaan spesifik antara survei untuk kebutuhan kinerja jalan dan kemudian survei untuk perencanaan perkerasan. Nah, oleh karena itu setiap surveinya hendaknya mengikuti ini paling tidak kalau di Indonesia. Nanti tolong di-download pedoman tentang survei penjajahan lalu lintas dan sebagainya, dan perlu dilakukan berapa jam dan sebagainya, itu ada pedomannya di sana berapa lama harus kita lakukan. Nah, gitu ya. Nah, yang penting kemudian di dalam form survei, pada saat Anda form survei ini perlu dilakukan survei semua ini. Ya. Di formnya hendaknya ada golongan, setiap golongan kendaraan ini perlu dimasukkan. Jadi form perlu cek nanti formulir survei bahwa jenis-jenis kendaraan ini sudah ada semua ya. Nah, jadi tinggal nambahkan, misalkan ini 1, ini 3, kemudian ini banyak, kemudian diklik dan sebagainya ya. Ini perlu kemudian ditampilkan. Baik. Nah, sekarang dari hasil survei yang telah kita dapatkan dari bagaimana telah dijelaskan tadi, bagaimana kita mengimplementasikan untuk digunakan dalam perencanaan. Nah, tadi sudah disebabkan bahwa di dalam suatu jalan nanti bisa kendaraan pada jalan. Kendaraan ini bisa roda 2, bisa roda 4 kecil, ada bis, ada truk dan sebagainya, di mana masing-masing ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap jalan. Nah, di Indonesia untuk mengakomodasi bagaimana pengaruh-pengaruh ini terhadap jalan dilakukan, kita menggunakan yang disebut dengan konsep VDF, Vehicle Damage Factor. Vehicle Vehicle Damage Factor. Jadi kita mengakomodasi bagaimana masing-masing jenis kendaraan itu kemudian ditransformasikan ke dalam suatu angka yang menunjukkan bagaimana
angka tersebut menunjukkan pengaruh dari masing-masing kendaraan itu terhadap jalan. Nah, itu konsepnya VDF. Nah, bagaimana mengukurnya? Saya berikan contoh ilustrasi di sini. Bahwa VDF ini berbeda nilainya untuk masing-masing jenis kendaraan. Makanya tadi saya sampaikan di dalam survei harus dilakukan untuk masing-masing kendaraan dan dibedakan jumlah kendaraan yang berbeda tersebut. Di kendaraan sepeda motor itu VDF-nya 0. Apa artinya? Karena seberapapun banyaknya kendaraan itu tidak terlalu berpengaruh, atau bisa dibilang pengaruhnya hampir 0 terhadap kerusakan jalan. Demikian juga misalkan VR, misalkan ini roda 4 kecil, misalkan Innova dan sebagainya, ini berpengaruh. Nah, yang banyak berpengaruh ini adalah jenis-jenis truk yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan di dalam perencanaan. Ini kita lihat, misalkan sampai berikan contoh truk 5 sumbu 7C21. Jadi ada 1 2 3 4 5 sumbu 1 2 3. Nah, kemudian 7C, kemudian 21 2 1. Nah, ini maksudnya ini. Nah, ini pengaruhnya VDF-nya itu adalah antara 13 dan 33. Demikian juga untuk kendaraan truk. Jadi kalau kita lihat, masing-masing kendaraan mempunyai jenis yang berbeda. Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Nah, selain itu juga perhitungan terkait dengan kendaraan itu juga total berapa yang akan kita gunakan untuk perencanaan. Biasanya kita menghitung faktor C-SAL ini. Ini yang kita hitung. Jadi C-SAL itu adalah kumulatif equivalent single axle load. Di total kendaraan yang akan menggunakan lintasan, menggunakan jalan itu selama masa umurnya. Itu bisa didefinisikan sebagai ini rumusnya ya. DD ini adalah distribusi arah, kemudian DL adalah distribusi lajur. R ini adalah faktor pertumbuhan sebagaimana jadi faktor pertumbuhan ini adalah berapa kira-kira kendaraan akan tumbuh pada jalan tersebut yang kemudian diperlukan untuk mendapatkan total jumlah C-SAL ini. Nah, terkait dengan VDF tadi agak saya lupa, semestinya ini disampaikan terlebih dahulu. Ini pengukuran VDF di Pantura, Jawa Timur maupun kemudian di Jalan Lintas Tengah. Nilainya ya walaupun tidak sama, namun relatif hampir sama. Ini kita lihat faktual, normal, kemudian ini faktualnya sekian, normalnya memang sekian, dan mendekati lah ya sekitar itu. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau kita melihat di sini, apa artinya 16,9? Jadi istilahnya satu truk yang dengan golongan ini 7B2 ini akan mempengaruhi jalan setara dengan 16,9 truk standar. Nah, seperti ini ya. Jadi setara dengan kalau yang lewat itu truk standar 1, maka adanya satu kendaraan golongan 7B2 ini setara dengan kendaraan standar lewat sebanyak 16,9 atau 17 kali lintasan. Seperti itu ya. Dan ini juga menunjukkan terkait dengan beberapa lintasan. Kemudian ini konfigurasi 7B2 itu apa artinya? Nah, ini nanti dilihat, silahkan dilihat terkait dengan gambar
masing-masing truk ya, seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk lalu lintas rendah seperti ini. Nah, yang terakhir, slide terakhir adalah saya berikan contoh hasil survei. Bagaimana kemudian hasil survei ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai CSAL. Jadi dari hasil survei, misalkan ketemu sepeda motor tidak saya masukkan di sini ya, bahwa sedan ada 12.000 LHR ya, kemudian base 15.500, 2 aksel kargo 590, kemudian ini kita diminta berapa nilai CSAL-nya untuk perencanaan 20 tahun, faktor pertumbuhan 5% dan faktor distribusi lajur 0,5. Maka kemudian kita masukkan ini M-nya masukkan sesuai dengan data ini. Nah, kemudian tinggal kita melihat berapa nilai VDF untuk masing-masing jenis kendaraan ini. Nah, nilainya ini bisa dilihat pada tabel yang saya sampaikan tadi pada slide sebelum ini, berapa tergantung daripada itu bisa kemudian misalkan Kijang ini kan 0, berarti ini 0. Base mungkin sekitar 2 dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menghitung gitu. Nah, nilai CSAL inilah yang kita gunakan untuk perencanaan, untuk menentukan kebutuhan tebal perkerasan. Jadi dari perhitungan traffic yang kita butuhkan, endingnya nanti adalah finalnya adalah nilai CSAL ini. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ini ya, lalu lintas, dan kemudian tolong ini sebagai PR untuk kemudian dilaksanakan berapa CSAL untuk kasus-kasus sebagai contoh di sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.